Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Semoga teman-teman pecatur disehatkan selalu, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas ending Raja Kuda melawan Raja Pion. Nah, ini waktunya, pada diagram ini waktunya putih melangkah dan remis. Ya, langkahnya tentunya harus langkah yang pasti dan akurat. Ya, apa langkahnya putih yang terbaik supaya bisa meremiskan? Nah, pionnya hitam tinggal 2 petak mau promosi jadi menteri. Oke, adik-adik junior catur pemula mungkin bisa menebak. Nah, langkahnya yang paling terbaik itu apa? Kuda ke E3. Nah, kuda E3 yang terbaik. Suatu misal itu nanti ini kuda ke, saya balikkan posisi dari awal. Misalkan kuda G3 gini blunder. Ya. Tentunya H2, raja ke B7, raja ke E1, raja ke C6, raja ke F2. Tentunya mencegah promosi kuda H1, raja G2, raja ke D5, raja kali H1, raja E4, raja ke G2 dan menang. Nah, kalau kuda G3 dipastikan pasti kalah, ya. Saya balikkan posisi dari awal. Nah, ini yang paling bagus rumusannya kuda ke E3. Suatu misal raja ke E2, ya tentunya kudanya ke G4. Jadi rumusnya itu antara kuda G4, kuda F1, kuda H2, ya, muter kuda E3. Rumusnya seperti itu. Jadi walaupun rajanya itu jauh, tapi kalau kuda itu sudah menempati kuda G4, muternya kuda H2, muter lagi kuda F1, muter lagi kuda E3 itu dipastikan remis, ya. Sekarang kita cek, kita kontrol, ya. Suatu misal dia raja ke F3, kuda ke H2. Suatu misal raja ke G2, nah F1-nya kan tidak boleh sama, dicegah sama raja hitam kok. Raja ke G2 ya balik lagi kuda G4. Raja ke G3, nah H2-nya dicegah sama raja G3 kan, otomatis ya, kudanya muter di E3. Karena kalau H2 nggak mungkin karena ada kuda F1 kan. Kalau H2 ada kuda F1 nggak mungkin kan, pasti remis kan. Suatu misal dia mencegah G4-nya raja F3, ya tetap balik ke kuda F1 dan muter seperti itu aja. Jadi urutannya seperti itu. Raja ke F2 balik lagi, raja ke kuda ke H2, kuda ke raja ke G2, kuda ke G4, raja ke G3, kuda ke E3, dan terus seperti gitu muter. Jadi remis, ya, dipastikan remis. Jadi rumusannya itu diingat-ingat, antaranya masuk di kuda F1 sama di kuda G4, ya. Paham ya adik-adik junior pecatur pemula. Jadi kalau memang apa itu pion itu mau jadi tapi rajanya terlalu jauh, ya kita harus menempatkan rumusan kuda G4, kuda F1, kuda E3, kuda ke H2. Jadi rumusnya itu ada formasi 4. Jadi muter kuda dari ke G4 bisa ke E3, bisa ke F1, bisa ke H2. Jadi muter, enggak bisa jadi. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk yang lain. Bentuk yang lain, ya. Jadi pada saat diagram ini putih melangkah dipastikan remis. Langkahnya putih tentunya harus akurat dan mengacu ke rumus yang saya terangkan yang di atas. Jadi kudanya itu
bisa masuk di F1, petak ke G4, F1, H2, dan E3. Jadi tentunya adik-adik junior catur pemula harus bisa merumuskan seperti itu. Langkah yang terbaik untuk putih, kuda ke B4, ya kan? Kuda B4, hitam membalas H5. Langkahnya ini harus bagus, ya. Jadi suatu misal langkahnya ini kuda ke D5, cek, ya, tanpa menghitung dengan jauh pastinya kalah, ya. Tentunya rajanya ke F3, kuda ke F6, ya tinggal jalan ke H4, kuda ke H7, memancing mau maju pion H3, lalu kuda G5, otomatis hitam raja ke F4, dan setelah ini pion maju ke H3, sama putih kuda ke F6 lagi, H3, suatu misal kuda ke D5, ya raja ke F3, dan seterusnya, dan dipastikan hitam menang, ya. Paham ya? Saya kembalikan posisi dari awal lagi, H5 tadi. Kudanya nggak boleh ngecek di D5. Suatu misal kita kontrol kuda ke C2 juga kalah, karena langkahnya raja ke F2. Suatu misal kuda ke D4, ya tinggal maju aja H4. Dan tidak bisa ngejar. Kuda ke F5, H3, dan seterusnya, dan kalah. Paham ya? Saya kembalikan posisi dari H5 ini. Kita kontrol kuda D5 kalah, kuda C2 kalah. Tentunya langkahnya yang paling bagus kuda ke C6, ya. Kuda C6 ini tujuannya mau masuk di G4. Jadi dengan tujuan kuda C6, kuda E5, dan kuda G4. Suatu misal H4, ya langsung kuda ke E5. Raja F4 gak mungkin karena kuda G6, cek, mendapatkan pion. Raja E4, ya kuda ke G4. Sudah masuk ini. Raja ke F4, kuda ke H2, dan seterusnya, ya. Jadi kalau raja G3, ya kuda ke F1, balik lagi. Kalau raja ke F2, kuda ke H2. H3, ya tinggal raja aja, enggak apa-apa, raja ke B5, ya ini sudah masuk ke rumusan yang saya terangkan tadi. Sama kan? Tentunya remis. Kalau begini ya, saya ulangi dari kuda ke E5, bentuk posisi kuda E5 tadi. Saya ulangi posisi dari bentuk kuda E5 gini. Mau masuk kuda E5, tentunya sama hitam dicegah dengan raja ke E4, ya kan? Kalau H4 langsung kuda E5 kan? Saya kembalikan posisi dari sini. Tentunya sama hitam dicegah raja ke E4. Raja E4 sangat bagus sekali karena dia mencegah kuda E5. Suatu misal dia kuda ke D8, ya tinggal jalan aja ke H4. Suatu misal kuda ke E6, memancing kalau H3, bisa kuda G5, ya langsung aja raja ke F5, ya kan? Raja F5, suatu misal dia kuda cek ke D4, ya raja ke G4 supaya majunya pion lancar, ya kan? Suatu misal kuda ke C2, ya kan? Kuda C2, langkahnya apa ini? Tentunya mau masuk di E3, ya. Kita cegah sama raja ke F4. Raja ke F4 gini biar nggak masuk, ya kan?
Dan tentunya pasti hitam menang. Ya kan? Apa langkahnya? Suatu misal kuda balik lagi ke D4, ya tinggal H3. Suatu misal kuda ke E2, ya raja ke G4. Nah, sudah tidak bisa mendekati di F1 dia, ya kan? Dan diteruskan sendiri dan dipastikan pasti menang, ya. Paham ya? Saya kembalikan posisi dari awal dari kuda B4 tadi. Nah, posisi dari gini, kuda B4 tentunya hitam H5. Yang bagus kuda C6, raja E4. Ya, raja E4 otomatis kuda D8 juga kalah. Yang paling bagus apa? Menjauh dari pion H5 itu. Kuda ke A5 itu tanda seru 2, langkah yang paling bagus. Karena kudanya ini mau masuk di C4. Suatu misal dia di jalan H4, langsung kuda ke C4. Jadi rajanya putih di E4 itu tidak bisa mencegah masuknya G4 dan F1. Suatu misal dijaga di D2-nya dijaga, ya lewat di kuda E5, ya kan? Balik lagi masuk di G4, ya kan? Nggak bisa. Nah, kita ulangi dari sini. D2-nya dilepas, E5-nya dijaga misalkan. Kuda E5 dijaga sama raja E4, ya masuk di kuda D2. H3 suatu misal. Ya, langsung kuda ke F1. Nah, jadi rumusannya itu masuk di kuda F1. Jadi langkahnya yang terbaik itu. Jadi kalau raja ke F3 ya tetap muter, kuda ke cek ke H2, raja ke G2, kuda ke G4, raja ke G3, kuda ke E3 dan seterusnya. Ya. Suatu misal apa? Tidak ada kan langkah raja ke F3, kuda ke F1, raja G2, kuda ke E3 lagi dan seterusnya. Paham ya? Jadi remisnya seperti itu, ya. Oke, kalau sudah paham, saya kasih bentuk yang lain. Sebelum masuk di diagram yang lain, di dalam bentuk diagram yang lain, tadi meneruskan lanjutan yang tadi, kalau H4 kan kuda C4, ya. Tapi kalau suatu misal raja ke D5, ya tentunya putih dicegah dengan kuda C4, ya mas lewat kuda ke B3. Kalau H4 ya kuda ke D2, kalau H3 ya kuda ke F1 dan rumusan yang kayak tadi sudah masuk lagi, ya. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, saya kasih bentuk yang lain, ya. Bentuk yang lain, putih melangkah dipastikan remis, ya. Langkahnya putih tentunya ya juga harus yang akurat karena pionnya hitam ini kurang 3 petak mau promosi. Langkahnya tentunya yang paling bagus kuda, ya, antara kuda ke G6 atau kuda ke F7, ya kan? Kalau suatu misal kita coba kuda ke G6, tentunya kalah karena dia jalan H3. Suatu misal apa ya? Kuda ke ngejar di mana ini? Ngejar di E5 ya sudah nggak nututin karena dia H2, ya. Tentunya kalah, ya. Saya kembalikan posisi dari awal. Ini yang paling bagus tentunya kuda ke F7. Yang paling bagus kuda F7. Langkahnya mau masuk di kuda G5. Tentunya hitam H3. Kudanya ke G5. H2. Ini yang bagus untuk putih. Langkahnya memang kuda ke E4. Kuda E4 itu tanda seru. Tujuannya mau
ke kuda G3. Jadi tapi dilihat dari posisinya rajanya lari kemana dulu, gitu, ya. Suatu misal raja ini lari ke D3, ya langsung kuda ke G3, langsung remis, ya kan. Raja D4, raja ke D4, suatu misal raja ke D4, ya otomatis dioposisi sama putih, raja ke D6, nggak bisa masuk, ya kan. Kalau raja ke E3 nggak mungkin ada kuda ke F1, kena pionnya, nggak mungkin kan. Suatu misal tadi raja ke D2 juga nggak mungkin ada kuda F1, kena pionnya juga. Otomatis raja ke E3 ya juga nggak bisa karena ada kuda F1. Lewat sini misalkan raja C2. Raja C2 ya raja ke D6. Raja D1, raja ke E5. Raja ke E1 ya sudah percuma, raja F4 kudanya kejaga sama raja dan dipastikan remis. Ya, paham ya? Saya ulangi posisi dari cek kuda E4 ya. Saya ulangi posisi dari kuda E4 cek ini. Kalau raja D3 sudah, suatu misal raja ke D4. Nah, kalau raja D4 beda lagi, kudanya larinya jangan sampai ke G3. Kalau G3 kalah, dia raja ke E5, bisa kekejar. Tapi langkah yang larinya kuda ini harus ke F2. Jadi melihat situasi rajanya, hitam lari, ya kan. Kalau raja ke D4 ya otomatis kuda ke F2. Jadi rumusannya gitu. Jadi kalau raja E5 nggak mungkin karena ada kuda G4 kena pion, ya kan. Otomatis raja ke E3 juga nggak mungkin ada kuda G4. Dia langkahnya nyebrang di mana? Nggak bisa kan. Langkahnya kalau raja ke D5 ya kita oposisi aja, raja ke D7. Suatu misal balik lewat sini lagi raja ke C4 ya raja ke E6, raja ke C3 ya raja ke F5, raja ke D2 ya raja ke G4, raja ke E2, raja ke G3 dan seterusnya. Remis ya. Jadi saya ulangi posisi dari kuda F2 tadi. Posisi gini. Suatu misal apa? Langkahnya lari kemana nih? Raja E3, raja E5, raja D5 sudah kena oposisi. Suatu misal dia lewat sini, raja ke C3, ya kan? Raja C3 ya tentunya raja D6, raja ke D2, raja ke E5, raja ke E2, ya langsung aja turun ke kuda H1. Raja ke F1 ya raja ke F4. Raja ke G2, kuda ke G3 tentunya remis ya. Dan dipastikan remis. H masuk, H1 ya dimakan sama kuda dan pasti remis. Paham ya? Jadi rumusannya tadi tinggal situasi rajanya lari kemana antara D4 sama dicek tadi ke D4 atau ke D3. Kalau raja ke D3 otomatis raja ke D3 ya raja D4 kuda F2 larinya sini dan ini remis. Kalau raja lari ke D3 ya kuda ke G3 dan dipastikan remis. Jadi rajanya tidak bisa nyebrang. Jadi penyelamatnya kudanya itu yang sangat bagus. Jadi melihat sikon.
cek-cekan kuda E4 tadi ya. Oke, kalau sudah paham, jika senang dengan Raja Kuda lawan Raja Pion, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.